Dan lu yakin banget untuk kedepannya Tailuk masih ngeraja lah di Indonesia ya? Pasti. Udah pasti ya? ngeraja. Halo Black Pals, ketemu lagi sama gua Boy Prabowo, masih di Black Talk. Waduh, ini Black Talk kali ini agak beda. Biasa kita bahas-bahas roda 4. Ini kali ini roda 2 dengan tamu-tamu spesial, teman lama gua banget. Robi, bro, apa kabar? Sehat? Wah, sehat, Om. Gimana nih? Suhu, idola. Waduh, sama temannya satu lagi Mas Cepi ya? Cepi. Iya, Cepi. Nih Mas Cepi, ini kita siang hari ini agak-agak mendung gak sih tadi siang? Tadi mendung sih. agak mendung ya. Mudah-mudahan kalau hujan gak banjir. Amin. Tapi yang pasti cuaca cerah ini kita mau bahas tentang modifikasi motor khususnya genre Tailuk nih. Wah, ini genre serem gak sih? Jadi serem gak sih? Bukan serem sih, tapi lebih mewah dan sultan lah. Oh, mewah dan sultan Oh, iya. untuk genre motor tanda kutip motor plastik ya. Pasti. Ya, nah ini sebelum kita mulai, karena gua udah kenal lah sama mereka berdua, tapi mungkin ada baiknya nih lu kenalin diri dulu dong. Iya nih. Halo Black Pals semuanya, gua Robi, gua ABB anak buah Boy. IG lo apa IG? Ini lagi bawa bendera apa nih sekarang? IG-nya Moto Styler saja. Moto Stylers. Ya, Jadi Stylers. @Moto Stylers ya. Yep. Pakai Z berarti? Pakai Z. Pakai Z. Kalau pakai S palsu. Moto Stylers ini doi apa ya? Nih wartawan senior roda 2 lah ini. Waduh, udah berapa puluh tahun lo jadi wartawan? Tahun ini masuk ke 22. 22. Nah tadi udah Robi kenalin diri, sekarang Bro Cepi dong kenalin diri. Halo, gua Cepi dari Motor Stylers. Sama dari apa? Cepi CKM 01. Cepi CKM 01 ya. Iya. Ada panjangannya tuh. Apa tuh? CKM tuh. CKM itu apa? Tuh. Cepi Kuma Aing. Kuma Aing. Cepi Kumahaeng ya. Iya. Nah ini berarti yang ujung Mas Cepi ini mewakili sebagai pemain lah mungkin ya. Iya. Nah, kalau Robi ini sebagai pengamat dan wartawan lah tentunya. Foto keliling tepatnya. Oh gitu ya. Bro, langsung mau nanya nih. Ini Oke. kan ada genre Tailuk ya. Siap. Ini tuh bisa lu jelasin gak sih genre apa sih Tailuk tuh? Soalnya kan gue lihat mungkin dari yang terakhir kita waktu ketemu event bareng mungkin dari Ciamis itu 2017-18 lah mungkin ya. Oh enggak, 2015-an. 2015 lah. Yes. Itu kan udah lagi Tailuk Ya, gitu kan, lagi betul. mulai gitu kan segala macam. Itu sebenarnya apa sih, bisa lu jelasin nggak? Sebenarnya kalau dari kacamata gue sebagai media, sebenarnya Tailuk itu salah satu genre modifikasi. Oke. Tepatnya atau aliran modifikasi yang memang dari negeri Thailand sendiri sudah ada. Cuman kan ngomong Tailuk itu kan Thailand sebenarnya. Thailand, betul. Iya. Dalam arti banyak nih motor Thailand nih. Cuman Iya. dari perkembangan yang ada, yang hadir di Indonesia ini kebanyakan yang memang lebih ke harian sebetulnya. Oke. Di Thailand. Cuman setelah kami explore dari beberapa kota gitu kan, itu ternyata tidak hanya itu. Jadi beberapa kawan-kawan pemain modifikasi juga ada yang mereka Thailand tapi genrenya ke racing. Oke, Thailand racingnya lah. Atau street bike lah. Oke. Street bike. Dan memang atau sekarang lebih dikenal dengan NGO. NGO style. Jadi memang itu motor-motor drag gitu. Drag yang memang modifikasi warna-warni segala macam lah. Oke. Nah, di Indonesia sendiri sebetulnya Tailuk itu terbagi ada dari beberapa, kalau bilang mazhab lah ya. Oke. Mazhab ya. Aliran ya. Aliran. Ada yang memang murni, Oke. atau kita bisa bilang pure gitu kan. Oke. Yang memang dia influence-nya total dari sana. Oh gitu. Tapi ada yang istilah yang Thailand style. Jadi stylenya saja yang dipakai. Tapi Oh Thailand style tapi style doang. Thailand stylenya plus apa yang dipakai mereka itu memang Thailand. Tapi dengan pengembangan modernisasi. Mungkin ada kultur Indonesian style-nya gitu ya. Oke. Cuma nggak banyak. Nggak banyak. Nggak banyak. Oke. Terus ada juga yang Thailand tapi gaya Indonesia. Namanya Motai. Motai. Ya, kalau yang kami di Moto Styler kami kembangkan adalah Motai Indo. Motai Indo. Ya. Ini bedanya dengan Tailuk sendiri apa itu? Sebetulnya semuanya inspirasi maupun influence memang dari sana semua. Oke. Cuman karena kan di Indonesia sendiri kan mungkin kalau teman-teman yang sultan yang Oke. bermain Thailand style yang langsung ke sana itu otomatis mereka
basisnya menerapkannya pun murni di sana. Oke. Sementara ya murni Pure ya. Pure. Jadi gaya Thailand murni langsung dibawa ke Indonesia lah. gitu ya? Betul, sampai Oke. strippingnya pun mereka impor dari sana. Oh, strippingnya pun impor. Yes. Iya, impor. Sampai Oke. yang brand-brand apapun, sampai yang model baut yang kecil, Ah, ah. itu semua dari sana. Kalau zaman dulu tuh apa ya? Pos ya? Pos, POS aja ya, pos ya. Kelihatan Pos. kan? Kelihatan tuanya ya. Itu itu kalau nggak salah saya baru bisa ngetik tuh. Oh gitu ya. Ya. Dia udah pergi ke sana. Oh gitu. Nah, Jadi jadi kayak itu berarti ke merek itu tuh kayak gitu itu Thailand tuh ya. Thailand ya pure. Pure. Yang aku bilang pure itu. Jadi pure itu semua yang mereka aplikasi ke motor itu memang hasil dari sana. Oke. Cuman mungkin yang paintingnya saja yang di sini. Oh, paintingnya Tapi beda. rata-rata paintingnya pun masih bawaan pabrik. Oh. Jadi masih bawaan pabrik. Jadi polos dengan stripping aja yang dari sana. Yang dari sana. Betul. Ah. Berbeda dengan Thailand Style. Kalau Kalau Thailand Thailand Style itu mereka biasanya nge-explore dari bodinya, dalam artian painting memang asli sini, Oke. seniman kita, terus ada bumbu-bumbu yang lain, mungkin pin strip dari airbrush. Oh. Kayak gitu. Strippingnya pun airbrush. stripping custom Indonesia Iya, banget. iya, Tapi iya, memang motif-motifnya bisa mengambil dari mungkin helm racing segala macam. Oh, biar seragam lah gitu ya. Betul. Karena di sana sendiri kan airbrush memang jarang dipakai di Thailand. Jarang dipakai. Oh, jarang dipakai. Betul. Nggak sejago Indonesia lah airbrush gitu. Iya. Itulah Indonesia. Oh, gitu Indonesia. Betul. Nah, ini menarik banget ya Mas Cepi. Ini kan ngobrolin soal painting. Ya, Kalau nggak salah kan Mas Cepi ente. dunia cat ya. Nah. Nah, kalau untuk yang genre Thai look lah, Motai segala macem atau yang Thailand sedikit berbau Indonesia, itu aplikasinya bikin beda apa tuh Mas? Bisa ceritain nggak? Nah, kalau dari genrenya Thailand Style sendiri itu kebanyakan kan orang ada yang memakai stripping, Iya. tapi udah umum ya menurut umum, saya. Nah, iya. kalau untuk di daerah di IG sosmed itu kan paling pakai stripping, pakai Iya. gimana kita kembangin pakai ala Indonesia di bodinya, di sektor bodinya Oh aja. gitu. Itu kayak apa biasanya? Biasanya pakai seni airbrush, ya kan. Gayanya aja pure Thailand, tapi Oke. ada sentuhan seninya. Oke. Jadi kita melibatkan seniman Indonesia juga. Kayak Karena gitu kan, ya? Iya, karena kan rata-rata bukan berarti saya istilahnya memandang sebelah mata seniman Indonesia ya, Iya. khususnya di dunia painting atau airbrush. Rata-rata mereka kan namanya seni, otomatis apa yang keluar dari ide mereka kan. Iya, Cuman kita hanya mengedukasi bahwasanya bisa dengan gaya anti mainstream, Oke. motifnya pun tuh bisa mengena ke dunia temanya Thailand Style. Oh gitu. Ya, tanpa membunuh karakter utamanya si Thailand Style. Oh, tanpa membunuh. Jadi Betul. Jangan sampai namanya Thai look tapi jadi ini mah Indonesian look kayak gitu ya. Ya, karena memang kan apalagi kan seperti Om Boy tahu waktu kita zaman muda dulu kan. Biarpun di dunia roda 4 misal mau maaf nih ya. Ah. JDM lah segala Ya, macam. Tapi kan ada gaya Indonesianya. Betul. Betul ya. Dan itu kata justru itu yang membangkitkan seniman-seniman Indonesia yang notabene nggak kalah dengan luar. Itu tetap peduli dengan tren yang ada, tapi tidak membunuh seni idenya mereka. Oke, Ya, gitu sih. cakep banget. Nah ini kalau ngomongin genre di Thai look sendiri ya, Oke. secara global, Yep. itu alirannya apa aja sih? Tadi udah disebutin NGO, Ya, segala macam. Ada apa aja tuh, Rok? Kalau untuk yang balapnya sendiri ada dua, itu street bike ya. Oke, street bike. sama ada yang istilahnya street bike itu lebih minimalis, Gaya harian, harian, racing harian. liaran lah bahasanya. Liaran. Oke, Liaran. jadi taruhan. Nah, Yes. kayak liaran ya. Gitu lah ya. Nah, Oke. tapi kalau untuk yang NGO style itu lebih ke dragnya kompetisinya. Kompetisi. Resminya lah gitu. Resmi, bahasa. tapi dia berwarna-warni Om, jangan salah Om. Kayak apa nih contoh? Misalnya ambil motor apa gitu? Banyak sih sudah nggak bisa kita buka, harusnya kita buka. Jadi mereka dari sektor body saja, mereka Oke. nggak polos. Kalau drag kita kan hanya meninggalkan frame ya, Iya. polos gitu aja ya. Hitam Rangka gitu aja. Ya. Iya, rangka ya tinggi Lurus kecil udah aja aja. udah. Paling frame-nya pun paling catnya polos gitu kan. Oke. Kalau di sana nggak Om, mengkombinasi beberapa warna. Berani banget Berani nabrak banget gitu ya? nabrakin. Orange ketemu ini. Pak, jadi mereka saling kompetisi oke, Hah? show off-nya jalan. Oh, jadi walaupun tuh motor performa kencang, Iya. tapi show off-nya jalan gitu. Betul. Kalau di kita kan kadang-kadang suka dipisahin lah gitu. Black banget lah udah gitu. Iya black Iya, banget lah, black banget lah gitu. Jadi kategori serakah lah gitu Iya, ya. Bukan biar kenceng, tapi juga pengen piala fashion gitu. kan. Iya. Yes gitu. Nah, Mas Cepi, kalau misalnya tadi ngomongin soal airbrush, mau segala macam cat gitu ya. Sebenarnya kalau ngelihat Thai look ini
secara apa ya, komposisi semua segala macam bukan susahan, maksudnya lebih susah nggak sih untuk aplikasi begitu, apa lebih susah airbrush yang gaya Indonesian look apa gimana? Sebenarnya sih enggak ya. Kalau dibilang susah sih enggak. Lebih ke warna-warna misalnya kayak smooth, pengennya ada yang terang, tergantung ininya juga sih. Tergantung bagian part yang dipakai. Oke. Jadi kalau boleh saya tambahin, kalau misal part yang dipakai itu warna-warna dark gitu ya, Iya. abu-abu, hitam gitu. biasanya untuk paintingnya dia nggak cenderung soft. Oke. Dia lebih ngejreng. Begitu sebaliknya, ketika part yang dipakai itu ngejreng, untuk bodinya sendiri bodinya soft. gelap, supaya jadi kontras gitu. Iya, kontras. Gitu. Tapi jadi kalau yang racingnya justru glamor semua. Oke. Dari partnya, dari paintingnya kebanyakan glamor. Iya. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin Indonesia kan tadi yang Motai Indo itu Ya, Motai itu Indo. penganutnya ya atau followersnya lah di Indonesia ini banyak banget apa gimana? Sama sebetulnya, mereka sama-sama banyak. Cuman kebetulan kalau yang Motai Indo itu mereka tidak istilahnya mendewakan salah satu brand. Jadi nggak harus brand variasi itu Thailand. Oke. Jadi dari negara lain pun boleh. Jadi gado-gado. Oh, gado-gado. Betul. Bahasanya dulu cilor lah. Cilor Ya kan. Cilor berada. Kalau orang-orang yang kata anak-anak motor yang ala-ala Thailand pasti tahu cilor. Cilor. Iya. Oh, jadi cilor itu jadi dia ala Thailand tapi mungkin Vietnamnya boleh lah. Boleh. Cinanya boleh. Malaysianya misalnya Yeyepang ya waktu itu Yeyepang ya. Ketahuan banget kan gua pernah beli soalnya. Ya. Kan maksudnya kalau kehadiran saya ini memang mengupas sebetulnya bukan mengupas modifikasi, mengupas kelamaannya. Jalan loh. Tapi jadi partnya misalnya tidak hanya part Thailand. Yes, Iya. multi brand gitu. Multi brand. Dan multi negara gitu ya. Betul, ya. Cuman konsep bodinya, jadi kan body seperti yang Om Boy ajarin ke saya, ada 5 sektor lagi. itu. Nah, ada 5 sektor Ya kan body, painting sama ke stripping biasanya kan. Nah, itu yang dipertahankan sama mereka. Oh, sisanya ya udah yang campur-campur tadi ya. Ya, cuman kalau Motai Indo, painting semuanya memang produksi sini, terus sampai stripping customnya pun produksi Indonesia. Karena di Indonesia sudah banyak sekali custom stripping. Udah ada ya? Ada, cuman tidak langsung mengacu ke sana. Jadi mereka bermain tribal, terus bermain beberapa warna, menabrak-nabrak. Jadi emang tetap pemasukan aura Indonesianya lah kalau kayak gitu ya. Betul. Nah, nih Mas Cepi nih, kan pengalaman main di Thailand ya. Mahal nggak sih main di Thailand tuh? Pasti mahal. Pasti mahal. Iya. Pasti nih. Pasti mahal. Kenapa kok bikin mahal? Karena yang diramuin di situ ada yang dia mau pakai part titan lah, atau ya bahasanya roti dan grade-grade-nya juga apa ya? Thailand juga ada grade-nya gitu. Ada grade-nya. Oh, ada low end, ada mid end, ada high end juga. Gitu. Ada. Terus ada seri-serinya juga, ya kan? Kalau kita ngomong paling mahal ya, kita ngomong misalnya kita ngomong motor yang semua orang punya lah, gue sebutin merek Yamaha Mio zaman dulu lah, Mio Cargo lah misalnya gitu. Mio Cargo. Iya. Mio Cargo zaman dulu tuh, sebelumnya Mio Smile lah gitu. Mio Cargo. Mio Sporty. Nah itu kalau kita full Thailand parts yang high end, bisa habis berapa juta? 50? Bisa lebih Om. Bisa lebih? Yes. Bisa sampai cepean bisa. Cepet? Iya. 100 juta buat modif Mio? Iya. Itu apa aja yang bisa bikin mahal? Salah satu yang paling mahal apa itu deh? aja yang tadi baut tadi tuh yang disebutin Om JP itu kayak roti, titan. Itu baut Om. Itu bautnya udah berapa Om? Iya per biji Om. Per biji ya? Per biji. Tinggal hitung satu motor satu berapa? body. Kalau sekarang teman-teman Thailand Thailook ya, mau Thailook, mau Thailand Style, mau Motai Indo, itu untuk baut sendiri yang Om JP sebutin dari Probo sampai Titan, dari Proti, itu nggak hanya sektor body Om. Iya. Sampai ke engine nih, block CVT. Block CVT semua segala macam. Pokoknya mereka anti part ori sebetulnya. Lu bisa bayangin dong. Anti part ori, tapi juga tanda kutip dianggap performance-nya di atasnya ori lah ya. Yes. Ya. Tapi mereka tetap istilahnya tidak merubah baut-baut yang sekiranya untuk riding kayak bos-bosan. Oke. Mereka tetap pertahanin lah. Tetap pertahanin lagi. Ya karena memang konsepnya dia riding harian gitu. Oh gitu. Itu paling cuman kepala-kepalanya doang. Kepala-kepala doang. Yes. Nah, dalam pengalaman lo tadi berapa? 27 tahun. 22 tahun nih ya jadi ngeliput motor seantero ujung dari Sabang sampai Merauke lah, walaupun kita pernah nyangkut di mana, ntar aja ceritanya. Itu dalam pengalaman lu, kalau motor Thailook style ya, Thailook atau Motai yang paling mahal itu menurut pandangan lu berapa ratus juta?
ratus juta. Iya, berapa? Sebetulnya gini, kalau ngomong Tailuk ya Om ya, Tailuk karena kita ngomongin Tailuk nih. Kalau buat gua Tailuk itu berarti otomatis pure murni ya. Murni ya. Itu orang Indonesia yang gua bilang Sultan, itu sampai unitnya pun nggak mau pakai yang ATPM bro. Oh, unit motornya nggak mau Unit versi motor kan Indonesia? nggak mau yang Om Boy sebutin A, B, C, segala nggak mau. Nggak mau. Mereka bawa Kibik dari luar. Kibik kan Thailand mas. MSX. Nah, MSX yang mereka gitu. Jadi sekarang unitnya aja udah berapa? Oke, ya berarti mah gope mah keluar lah ya. Ya memang segituan. Segituan ya? Segituan. Jadi kan orang nyangka, soalnya kan gini kan kalau yang gue pahamin di motor roda 2 kayak anak custom gitu aftermarket kan kebagi dua dong. Yeah. Ada yang ibaratnya tanda kutip motor besi nih, sama motor plastik. Kan sebenarnya kan image di masyarakat umum motor besi mah lebih mahal dibanding motor plastik. Tapi itu ternyata zaman gue ya. Oh ternyata sekarang si motor plastik 500 juta pun ada ya? Ada. Kalau memang unitnya memang ngambil dari sana. Oh gitu. Tapi yang sekarang ini memang lebih banyak Matic sih ya, masih Matic biarpun yang cupnya atau yang bebeknya udah mulai turun ya. Oh gitu. Nah ini kan kita ngomong Tailuk segala macam, tapi kan yang gue lihat misalnya sempet lah kita di Moto Defy dulu segala macam gitu kan, itu kan yang ekstrim gitu kan ya, yang sampai apa sih namanya, yang pokoknya rubahnya di motor apa udah kelihatan bentuknya kayak gitu, di FFA gitu. Itu Thailand tuh ada yang kayak gitu nggak? Kalau Thailand enggak, mereka masih berbentuk kok. Masih berbentuk motor ya? Masih berbentuk motor. Jadi memang kayak saya bilang tadi, jadi mereka tidak meninggalkan basicnya sendiri. Gitu. Jadi tidak merubah total. Jadi memang bentuknya memang unitnya itu. Gitu. Nah, ini bicara soal Thailand bukan versus lah ya. Thailand dan Indonesia. Yep. Lu sebagai pemerhati modifikasi motor nih, sebenarnya jagoan orang Thailand apa jagoan orang Indonesia kalau kata lu? Kalau dari sisi pengerjaan nih, ya biarpun Om Cepi juga main di situ juga. Betul. Kalau gua lebih bukan masalah jagoannya, lebih mengapresiasi ke Motai Indonya. Motai Indo. Ya, secara nggak langsung saat rata-rata nih ya, bilang masih banyak kan mereka belum pernah ke sana. Jarang lah ya, maksudnya jarang ke Thailand langsung. Nggak semua ke sana lah gitu. Mereka hanya berbekal melalui medsos. Jadi mereka bisa mengaplikasi tapi membuat yang anti mainstream. Kayak apa nih anti mainstream? Ya itu tadi dalam artian mendobrak konsep hariannya Thailand style yang di sana. Oh gitu. Tapi tetap menghormati itu pakemnya dia sih. Tetap ya? Tetap, itu pakemnya dia. Jadi kita tetap harus apresiasi orang Indonesia lah pada akhirnya ya? Iya, karena memang sekarang Om Boy tahu sendiri aja segitu banyaknya brand-brand Thailand yang mengkonsumsi siapa? Iya sih ya. Orang kita. Orang kita ya? Indonesia. Apa juga kita ini ya segala jadi kayak misal gue pernah pergi ke Thailand, dalam satu brand mereka salah satu merek itu pasti dia bikin unit yang memang dipersiapkan bakal untuk di negara mana. Dan memang terakhir taruh dari 2009 ya gue ke Thailand beberapa merek itu yang paling istilah dirajakan itu Indonesia gitu ya? Iya, jadi market Indonesia gitu ya, orang Thailand orang Indonesia datang bilangnya Sultan udah. Oh gitu? Pasti bos-bosnya yang punya brand itu pasti bilangnya kalau Indonesia datang mau belanja itu Sultan. Jadi pokoknya pas Indonesia datang sawadika duit gitu ya. Cuan. Kalau mau datang ke sana nih, saya Indonesia, cuan deh. Kawal dia. Tapi emang dikawal. Gitu ya. Dan salah satu konsumennya Om Cepi di daerah Jakarta Timur, itu sampai pernah salah satu brand terbesar di Thailand, salah satu besar itu sampai main ke Indonesia. Main ke tempatnya dia. Karena kebetulan yang konsumennya konsumennya Om Cepi ini dia juga jualan juga, dan brand-brand Thailand semua, itu sampai main. Dan akhirnya kayak Om Beto, tahu-tahu langsung telepon ke gua kan, dan mereka pingin masuk ke dunia modifikasi Indonesia. Itu tahun 2019. Gitu ya. Pas kebetulan saya bentrok. Jadi dia pingin ketemu untuk produkku bisa dipasarin apa lagi nih selain kompetisi ini gitu. Oke. Ini segitunya. Berarti kan otomatis tanpa disadari memang Indonesia udah ya kita kan marketnya sangat besar ya Indonesia. Mau apa juga habis lah ya. Kan? Dan Om Boy tahu sendiri bahwasanya mau ngomong di Thai look ataupun ngomong di dunia custom ya. Kayak zaman Om Boy dulu, Indonesia asiknya pemain Indonesia itu, seniman Indonesia selalu sedikit enggaknya membawa kultur Indonesia. Betul. Pasti kan. Kayak contoh misal mau pameran di Jepang atau di apa,
biarpun motornya custom Ekstrimnya kayak apa gitu. tetap ada sentuhan Batik lah. nah grafir apa gitu. yes Luar kayak gitu. biasa emang gitu. Makanya ketika ada kawan-kawan pecinta Motai Indo, gua respect di situ. Oke. Karena secara nggak langsung mereka ada wadah. Makanya ketika berbicara kompetisi, gua bagi tuh kategori seperti itu. Oh, jadi Gua di bagi. regulasinya pun sudah diakomodir sedemikian rupa. Iya, di Motai Iya. kita bagi. Jadi ada yang Thailand style yang tadi kita udah bahas, terus ada yang Motai Indo. Yang campuran lah ibaratnya Campuran gitu. dan itu kita Campuran. kita edukasinya ada yang dari sektor pemula Om. Jadi ada Motai Indo pemula, ada Motai Indo Pro. Oh, gitu. Nah, Iya. itu kalau lu kan sebagai user nih, sebagai pemain lah ya. Iya. Ini kalau pengalaman untuk misalnya ada customer datang nih ke bengkel lo. Iya. Itu rata-rata mereka untuk pertama kali kayak gue nih, belum pernah main motor misalnya. Gue Iya. mau tanding gitu, mau main di Motor-Defy misalnya gitu. Itu rata-rata mereka ambilnya ke Motai dulu atau langsung ke Thailand atau yang ekstrim apa gimana, bisa cerita nggak lo? Tergantung dia ininya. Kita misalnya ada yang motor tuh setengah mateng bahasanya nih. Iya kan? Dia nih kita kayaknya nih, wah motornya ke Thailand style banget nih. Ya udah kita arahin ke Thailand style. Oke. Kalau misalnya dia motornya nih udah kayak nanggung-nanggung Motai Indo nih, ya udah kita terusin ke Motai Indo. Oh gitu. Lain hal kalau misalnya emang bener-beneran pure standar. Oke. Pure standar No, baru ya. dia maunya seperti apa, kita tanya dulu. Kalau Oh, gitu. wah terserah lu aja deh bang ya kan. Anjing terserah gua ini kan. Jadi gua ngeliatin juga budgetnya bang. Gitu ya. Iya. Lu punya budget berapa misalnya sekian segini bang. Ya udah gua tinggal ngikutin dia. Nah, ini menarik banget. Kan ini motor gue bawa motor standar nih. Iya. Gue motor standar. Kalau tiba-tiba gue pengen targetnya dapat piala lah ibaratnya ya. Iya, iya. Dapat piala nih, piala culun juga nggak apa-apa, tapi Iya yang buat penting piala ya. dapat piala lah gitu kan. Nah itu sebenarnya budget berapa sih kan BLP belum pada tahu. Jangan-jangan Pemula lah ya. Iya buat pemula. Kita ngomong Pemula. awal lah, awal. Biar nggak kecemplung banget. Lu pasti cemplungin gue tahu. Tapi supaya ya dicek-ceknya dulu lah. Ya biar nggak kelelep banget Nggak ya. kelelep dulu ya, pelan-pelan lah. Pelan-pelan gitu kelepnya. Itu berapa? 10 juta? Dari awalnya dulu bisa sampai dari 6 sampai 10 jutaan. 6 sampai 10 juta. Itu biasanya kalau 6 sampai 10 juta tuh yang dirubah apa aja sih? Paling satu dari paintingnya. Painting, oke. Nah, kedua dari sektor baut-bautnya kita gantiin. Yang tadi itu? Bagian luar-luarnya aja. Oh, pokoknya kelihatan dulu lah. Iya yang kelihatan dulu. Oke. Paling kalau misalnya dia mau main Motai Indo, kita ganti ringnya. Ring. Ya, Ring. dari ring standarnya itu Kalau nanti 14 lah. 14 kita 14. gantiin ring 17. 17. Ya. Oh, jadi motor-motor yang Nah, kurus-kurus itu ya, kurus-kurus ya. itu. Oh, kayak gitu. Dan dia nggak boleh custom Om. Nggak boleh Maksudnya custom? Tidak boleh melakukan teknik custom. Kayak apa? Misalnya nggak boleh teknik custom kayak apa? Kayak Tromol. ya tromol gitu. Jadi pakai bener-bener tromolnya. Tromolnya, misalnya anggaplah ya tromolnya si Honda atau si Yamaha gitu kayak gitu. Dia boleh mengganti dengan tromol yang ori tapi motor lain. Jadi yang tromol racing kita larang. Terus bottom depan. Di bang motor lain masih oke lah. Ya masih boleh lah. Shock depan harus ori, harus standar. Oke. Shock belakang boleh ganti. Sebenarnya masih boleh ganti Boleh ya. ganti. Boleh Kemudian ganti. stabilizer nggak boleh karena stabilizer kan pasti coak leheran kan. Iya, iya, iya. Nah, itu nggak boleh. Gitu. Oh. Tapi kalau coak untuk master rem, karena master rem kan mereka biasanya pakai yang gede gitu. Gede Nah, gitu. Itu boleh. Jadi itu alat bantu doang. Oh, masih nggak apa-apa lah. Masih boleh. Sesuai kebutuhan. Jadi Kebutuhan, tadi jadi- anggaplah ya punya minta bokap Ya. nyokapnya karena rankingnya bagus, Ya. pendidik nggak pernah bolos, Ya. gitu kan segala macam, berprestasi, dapat tadi 10 juta, masih bisa main di kelas Masih bola bisa ya. main. Kalau zaman Ombo kan beda. Kalau zaman Ombo kalau nggak cok nggak asik kan. Kan beda. Gua potong, gua alas. Nah, gitu. Iya. Makanya beda kalau ngobrol sama orang muda kayak kita beda. Kita harus edukasi. Kita masih muda nih berarti nih. Oh gitu ya. Tadi berapa lu 22 tahun? Beda 2 tahun doang ya. Gitu ya, ya. Nah, ini menarik banget. Tadi kan kalau soal chat nih, sebenarnya kalau chat Thailand ya atau Motai atau yang ada tai-tainya gitu. Ya, ada. Itu sebenarnya rentang ngechat doang itu berapa sih? Ada yang dari 1,5, Oke. 1 juta. Ya tergantung motor lah ya. Iya tergantung motor dan tergantung lu pengen apa ya kualitasnya seperti apa. Oh Ya gitu. kan ada Candy mungkin lebih mahal ya. Kalau solid mungkin lebih murah gitu. Eric King itu sekarang malah untuk para sultan itu udah bermain di kelas Thailand pure malah justru. Murni. RE King Eric Hello. Iya. Itu kan stripping pasti beda. Yes. Segala macam. Yep. Itu bisa habis berapa men kalau Thailand RE King nih? Kemarin terakhir yang kita waktu di Bekasi
habis berapa tuh? 70 lebih ya? Hampir 70-an. Modifnya doang. Modif doang. Yoi. Frame ori ya? Frame ori ya? Frame ori, Frame ori. pokoknya tetek bengeknya, Yes. partsnya, Iya. jadi TDM, Yap. Thailand Domestic Market. Itu ini bakal rame lagi nanti nih. Terkadang ada yang sistemnya Kalau jadi mazhab lagi nih. ereking di Thailand itu ada yang pakai tangkinya dicoak ya kan erekingnya, Iya, digepengin, betul-betul. atau dia mau pakai tangki ala RX. Ya. Malah yang lebih kecil gitu. Iya. Muslim lagi. RX. Oh, gitu. Tapi kan masih satu varian kan? Iya, betul. Kecuali kalau dia aplikasi dari mungkin Honda kan. Iya, nggak boleh. Nggak boleh. Nyebrang merek lah. Nyebrang merek. Nyebrang merek Oh, gitu. gila ya, Ereking Ereki pakai Yes. part TDM nih, gua langsung Yes. bilang. Thailand Amin. Domestic Market. Dia Ya. tinggal ngomong doang ya, nanti gua lagi yang harus bikin regulasi nih TDM nih. Nih, TDM nih terus ya. tiba-tiba jadi 70 juta buat modifnya doang. Yes. Ya. Edan nih. Tuh. Edan dong. Sultan. Makanya kalau gua bilang sekarang kawan-kawan Sultan di Thailand itu emang real gitu. Gitu ya, beneran lah ya. Benar loh. Soalnya Thailand nih yang gua tahu juga sebenarnya gak hanya di motor, di mobil juga rame. Yes, Di mobil betul. karena mereka harus kita akuin dunia aftermarket industrinya mereka apa ya, sangat dimanjakan sama pemerintah ya mungkin. Amin Yes. amin Indonesia nextnya begitu ya. Amin, amin. Amin ya. Amin. Nah, nih Mas mau nanya nih. Kalau misalnya tadi kan step 10 juta nih, step awal nih. Iya, Misalnya balik-balik dapat piala nih. Yoi. Mak bokapnya seneng. senang. Suntik dana lagi kan lancar nih, asal Yoi. belajarnya benar nih misalnya. Upgrade. Asal dia Upgrade. nggak pernah bocor ya. Bocor. Nah itu nextnya nambah berapa lagi jadi ke level 20 juta gitu? Bisa kita tergantung dia pengenin. Lu pengen upgrade-nya nih ya kan? Iya bang, gue pengen ganti ke ala pro nih. Berarti kan kita nambahin uangnya lagi kan? Kita belanjain kayak bottomnya kan kalau pro kan boleh ganti nih bottomnya. Oh boleh kayak kaki ya, ada carriage lah ya. Boleh ya, Ada carriage boleh betul. ganti. Atau steering dampernya, stabilizer lah bahasanya. Terus untuk paintingnya juga kita ganti. Oke. Kayak Jadi gitu-gitu aja sih. prinsipnya sih kalau di Motai ini lebih ke apa ya? Yang langsung install gitu berarti ya? Betul. Kebanyakan gitu ya. Makanya kalau mau plug and play betul memang. Cuman PNP lah bahasanya. jangan makanya kalau saya bilang kalau kawan-kawan pemerhati modifikasi lihat Tailuk, gue bilang, ini modif yang bahaya, bukan bahaya dalam artian yang negatif ya, bahaya yang positif karena kita deketin dulu baru kita tahu nih apa yang mereka pakai. Gitu ya? Iya dong. Misal handle itu oke tulisannya Brembo misal, tapi mereka ada serinya om. Ada serinya? Serius, Iya, Om. ada Itu yang serinya. dikejar om. Oh jadi anggaplah Brembo gitu kan? Yes. Brembo yang Thailand version ini Iya. ada seri-seri khusus Ada gitu? seri khususnya. Jadi mereka Itu dikejar gitu? dikejar. Karena memang itu udah jadi obrolan seru sama mereka. Jadi misal tipe RCS 9 sekian itu yang dikejar mereka. Dan semua rata-rata yang Sultan menggunakan itu. Dan itu rare, susah banget dicari. Bukan susah, emang mahal om. Oh gitu. Mahal om. Jadi dari beberapa bidang kayak misalnya stang area itu sudah berapa puluh juta di situ. Itu doang. Itu doang om. Belum nanti di luar part ya, di luar painting, di luar stripping ada istilahnya sentuhan Kevlar. Oke. Itu apa aja mereka pakai. Sampai ada part-part yang GP-nya itu ada om. Oh, yang X MotoGP. Kayak dia punya remote-nya, ajus remote-nya itu. Adjustnya, terus mungkin sampai velgnya mungkin kalau Yeah. motor-motor yang kelas mungkin Ninja 2,5 atau CBR 250RR gitu ya. enggak, Mungkin dia pakai lebih itu. lebih ke kalipernya om. Oh, Kalau gitu-gitu Tailu kan ya. kebanyakan yang kurus-kurus om, ya kan? Terus ya, Iya. benar. Kayak gitu sih. Tuh. Jadi- susah ditebak. Jadi saya tebak sebenarnya. Susah ditebak, ditebak. Om. Jadi kalau kita mandang sebelah mata sih, apa sih harian? Salah. Iya. Malah itu yang bahaya. Itu yang Bahaya, bahaya. Om. Makanya rata-rata motor mereka itu kelihatannya simple tapi duitnya om. Gitu ya. Iya sih. Jadi kalau kita ngomong kan yang ekstrim kayaknya kan lebih mahal. Ternyata yang Thailand ini malah lebih bahaya. Nah, itu yang harian loh ya. Apalagi yang gue tadi bilang soal yang racing ya, yang NGU style. Wih, coba bayangin. Nah, NGO ini menarik banget. Ini NGO style ini kan racing yang tanda kutip resminya lah ya. Betul. Di sirkuit lah gitu ya. Kebanyakan pakai Gitu ya. Itu kalau gua lihat di YouTube, di IG itu kalau udah Thailand yang pokoknya tulisan mereka udah cacing-cacing gitu Iya, ya segala iya, macam. cacing-cacingan lah ya. Itu kita ngomong Satria FU gitu kan. Yes. Itu ya waktunya aja udah gila banget mereka ya. Yes. Terus apa ya? Idolnya itu udah grek Ya. udah gitu udah ini motor pasti kenceng banget. Itu
emang part Thailand yang begitu Iya. atau risetnya mereka begitu gimana sih? Riset plus partner. Makanya waktu dulu kita waktu jalan di kontes Black itu Heeh. kan tahun 2009-10 Iya, Om Boy kan punya program Dino, Iya. ya kan? Iya. Justru itu sebetulnya buat saya, entah Om Boy sadar apa enggak, Heeh. itu buat gua sendiri udah bakal enak nih, karena memang bakal ada terjadi lonjakan di salah satu modifikasi itu. Berarti performance. Yes. Performance. Udah pasti ya. Yes, karena memang mereka untuk yang pencinta NGO style atau racing Thailand, mereka harus perform sebetulnya. Harus ya. Iya, istilahnya melengkapi ini. Iya, melengkapi. Ya, pokoknya gimana gua motor gua sekencang Yes. mungkin, Yep. tapi tampilannya sekeren mungkin dong. Iya. Yoi. Ya lu bilang black banget. Makanya kan ada kita kalau di masih kontesan itu Hah? ada kita bilang racing look ya. Maksudnya racing look itu modifikasi racing kompetisi. Oke. Dan kita juga ada namanya racing Thailand. Oh, Gitu. ada racing Thailand juga di kategori itu. Iya dong. Ada. Terus Yang ada gue bilang tadi itu. Yes, kita juga ada street bike-nya lebih middle lagi yang lebih Oke. yang kita bilang liaran. Oh, liaran itu. Street bike ya. Jadi Nah. paling dia cuman buka fender depan belakang ya kan, semi throttle cowok tengah gitu, tapi barangnya racing. Nah, ini gue mau nanya nih. Ini tadi kan ada liaran ya. Yap. Liaran itu kan satu sisi sebenarnya ya mungkin anak-anak muda yang jiwa muda tidak terakomodir ya, gitu kan. Nah, itu kan pasti customer lo banyak yang kayak gitu tuh. Ya kan? Nah, itu sebenarnya dari lo yang ibaratnya lebih senior, lebih matang umurnya, terus lo juga builder gitu kan. Pasti kan ngasih saran. Ada nggak sih ngasih saran gitu ke mereka, lu jangan balapan liar apa gimana? Ada gini nggak sih? Ada program khusus atau gimana gitu? Terkadang enggak gitu sih Om. Terkadang ada yang datang emang udah berbentuk motornya pengen Udah trondol. udah trondol ya kan, emang dia memang buat liaran ya kan. Bang, gue pengen bikin cakep nih. Udah kencang tapi cakep ya kan. Oke. Ya gue sentuh-sentuh airbrush lah, atau sekarang ada yang namanya spray chrome ya kan. Spray chrome, terus ada ya dibikin glowing lah. Bikin glowing aja ya. Iya. Jadi nggak hanya kulit cewek aja ya. Jadi Iya. tetap harus motor pun harus glowing gitu. Glowing. Nah, maksud gua tuh misalnya ketika tahu nih motor, tiba-tiba pas lu lihat di IG, lah ini mah motor bangunan gua jadi Ya. balap taruhan kayak gitu. Nah. Lu ada upaya nggak sih? Lu ngapain sih gitu-gitu, atau lu biarin aja bagaimana? Cegah ya. Nah, enggak sih, emang dia emang udah, khususnya emang yang datang kayak itu emang begel balap. Begitu ya? Iya. Oh, jadi emang kerjaannya di sono ya? Iya, kerjanya di sana. Ya. Bener, Om. Jadi di kompetisi yang drag gitu ya Indonesia itu sudah ada modifikasinya sekarang. Nah, ada Oh, modifikasi. iya. Makanya beberapa promotor yang gua tahu kayak di Cimahi nih, di Brigim nih, 43. Ya kemarin ya, oke. Itu mereka kadang promotor ada best, ada best team, ada nggak hanya JU saja ya sekarang. Tidak hanya time-nya gitu ya, best lap-nya enggak ya? Iya. Sekarang ada base modifikasinya pun kadang ada. Terus ibaratnya penggunanya, pencintanya banyak, yang ngejar itu banyak? Dibikin random loh. Oh. Jadi memang tidak dipublish ya. Tapi menghormati itu karena memang dari road race, dari drag pun sekarang sudah mengaplikasi yang gue bilang modifikasi secara apresiasi aja dong. apresiasi Oh aja. gitu. Pick lah. Tapi minimal mengakomodir lah ya, Ya, berarti- supaya minimal airbrushnya nggak sia-sia banget Ya, gitu kayak gitu. iya. Jadi kalau pandangan gue berarti secara nggak langsung kawan-kawan yang bermain di kompetisi roda 2 balap mau drag mau road race kan sekarang sudah berarti ada influence keluar dong. Benar-benar. Secara nggak langsung gue lihat ini tai look sebetulnya. Betul. Iya kan? Iya, Gitu. iya. Tapi mungkin kita nggak mau bilang ke situ kan karena Iya, iya. ranahnya kan bukan modifikasi yang kita Iya, lihat. iya. Cuma buat gua mereka sudah bersentuhan secara nggak langsung. Udah mau nggak mau ya, udah Udah nempel mau. akhirnya ya. Dan fashion Om. Jadi sekarang kompetisi pun sekarang fashion loh. Gitu. Yes, gitu. Nah, ini kan tadi salah satu bentuk keberhasilan sebuah gaya atau aliran kan biasanya aplikasinya di event kan. Yap. Nah, untuk tadi kan lu bilang udah nyentuh dikit di regulasi nih. Yes. Nah, untuk yang kategori berbau-bau Thailand ini, ada berapa kategori kalau di lu tuh? Kalau di gua ada kalau di Mote Indo aja gua bagi sampai 3. 3. Motai Indo sampai 3. Ya, Mote pemula, profession sampai ekspor. Jadi Oke. ekspor itu FFA-nya lah. Maksudnya Udah FFA apa aja deh pokoknya. Iya, ya. bebas. maksudnya kita bebasin nih. Lu mau pakai stabilizer 3 boleh. Oke. Gitu. Gila-gila lah di situ. Iya. Terus ada, nah yang kita belum bahas adalah kita ada baby Baby. Thai look atau mungkin di luaran baby Motai. Baby itu Apa tuh? baby Definisinya Motai apa? itu sama Thai look style harian, cuman yang membedakan adalah dari si sektor undercarriage saja. Oke. Itu dia agak saya bantet lah. Bantet. Iya, Kenapa? bantet. Dia kan tadi kan pakai 17 lah. Iya, Pakai dia pasti tetap pakai 14 gitu. Nah, 14 tapi kurus.
Enggak, tebel. Oh tebel. Tebel. Oh. Nah itu pun dibagi dua Om, ada yang pure, ya kan, ada yang Indonesian style, yang motai, yang baby Indo itu. Oh baby Indo. Nah kalau baby Indo tuh dari rebannya tuh mereka sudah menggunakan emblem gitu, bos-bosnya tuh dari pinggiran bannya tuh, dia menggunakan emblem misal baby motai. Oh, gue pikir baby tadi yang pakai cewek gitu kan? Baby motai emang pendek sebetulnya. Pendek ya? Pendek, dia ada garis pendek. Oh gitu, jadi pakai 14-nya lebar. Lebar, agak lebar ya. Tapi motor-motor metik seperti itu lah kurang lebih ya. Ya harian, maksudnya lebar harian, bukan berarti yang lowrider kayak zaman Ombo itu kan. Zaman gua lagi aja, gondrong-gondrong panjang. Iya. Itu nggak ada, udah nggak ada. Masih peminatnya masih. Masih ada lah ya. Masih, cuman untuk di dunia kompetisi udah jarang muat. Gitu ya. Nah, ini kan gue lihat IG lo nih. Di Motor Styler kan kemarin dari mana lah, dari Arab, dari dari Arab ya. Tergantung Ombo aja. Dari Indonesia nih kayaknya Sumatera luar biasa, Indonesia Timur juga kesana kan. Nah itu kalau di genre yang lo yang kerjain sekarang itu tuh motor besi sama motor plastik banyak mana sih? Sebetulnya sama-sama Om, justru sekarang lebih imbang lah ya gue bilang. Lebih imbang ya. Imbang. Cuman kalau ngomong quantity ya atau jumlah jelas yang kita obrolin. Plastik ini. Plastik dan yang genrenya Thailand maupun Motai Indo. Oke, Motai Indo, baby segala macam. Yes. Karena emang ibaratnya duit 5 jutaan ya udah jadi lah gitu ya ibaratnya. Sampai yang sampai 4 kan ada Thailand style, ada racing Thailand, ada Motai Indo, ada baby kayak gitu. 4 sudah itu semuanya influence dari Thailand semua. Gitu ya. Tinggal dikembangkan aja ya. Dikembangin aja. Betul. Saya tren apa sekarang? Karena sekarang bedanya adalah kalau dulu itu memang hobi ya. Orang yang hobi bikin motor, ikut kompetisi. Iya. Sekarang nggak, orang nongkrong saja sudah menggunakan itu. Oh gitu. Ya, buat San Mori. Ya, San Mori juga. Lebih di luar San Mori kalau aku bilang. Oh lagi kopi darat segala macam gitu ya. Komunitas gitu yang baru nongol komunitas, dan sekarang komunitas terbanyak itu komunitas yang Thailand. Oh, komunitas terbanyak yang roda 2 based on Thailand paling banyak. Paling banyak. Mau bawa berbagai versi. Oh gitu. Mau berbagai versi. Dari Sabang sampai Merauke nih, itu terbanyak. Itu terbanyak ya? Terbanyak. Luar biasa ya. Nah kalau soal tren nih Bang Cepi, ini kalau lagi sekarang nih, anggaplah semasa-masa pandemi nih setahun terakhir ya. Iya. Itu lagi banyak kan kalau warna, semua segala macam aplikasi warna itu lebih ke Thai look style gitu yang cerah-cerah gitu atau gimana? Kalau di bengkel sekarang? Sekarang sih lebih ke yang soft ya. Soft ya? Ada yang cerah sih cerah. Oke. Terus sekarang kan lagi trennya dulu bunglon ya. Iya. Itu juga kalau buat di harian-harian pada ke bunglon. Terus ke warna-warna yang cerah Om. Kayak stabilo ya kan. Gitu-gitu. Itu ini lagi ya. Enggak, soalnya kan kalau kita ngomong di Vespa lah gitu atau Vespa lah kebanyakan itu kan rata-rata banyak kan dicatnya ke retro-retro lagi kan, muda baby gitu kan. Tapi jangan salah, Vespa juga udah ada yang masuk ke Thailand loh. Oh ada? Ada. Gimana? Ada juga? Ada di Palembang terutama. Yang kemarin di Bekasi ada juga. Ada juga. Vespa Matic. Vespa Matic modern. Vespa modern, tapi gayanya Thai. Part Om. Partnya pun Om. Gila ya. Nah, padahal kan kurang apa coba. Itali itu kan udah kayak agama tuh. Itali ya. Betul. Makanya mereka agak geser ke sana. Agak murtad dikit lah ya. Agak murtad. Oh gitu. Nah, nih tadi kan udah Vespa segala macam. Tadi gue tanya juga motor besi, motor plastik. Kalau tren nih, anggaplah sekarang udah akhir tahun kan. Ini tahun depan nih, ini motor styler dengan kemarin udah berapa event lo liput segala macam. Ada 25 kali. Lebih kan? Lebih. Ya anggaplah. Anak BB. Iya. Anak buah-buah. Ini kalau tren 2022 nih, khusus untuk Thai dan motor plastik itu tren-trennya kemana sih? Kalau gua prediksi untuk tahun depan masih seputar warna dan stripping Om. Gitu. Pasti. Karena kenapa? Karena memang kalau untuk part sendiri itu gampang nyarinya Om. Dalam artian Indonesia sudah beberapa pemain di Indonesia tahun ini sering update. Oke. Dan yang aku bilang tadi, pasar Indonesia lebih cepat kan. Makanya barang yang bakal launching pun sudah ramai di sambutnya. Oh iya. Cuman mungkin gue lebih memilih bahwasanya tren variasinya lebih ke arah yang dark. Ya. Oh, jadi handle gitu lebih gelap-gelap gitu. Berarti kalau tadi sesuai dengan kata lo, kalau partnya gelap berarti warnanya cerah. Nah itu bakal kembali ke sana. Karena beberapa yang gue lihat itu kawan-kawan
yang kontes ya, gua bilang kontes itu sudah mulai mengaplikasi warna-warna ataupun sentuhan airbrush gaya-gaya racing. Stylenya doang ya. Jadi misal kayak dari helm yang berbau racing itu diaplikasi ke motor itu. Secara warnanya, secara garisnya itu udah mulai bersentuhan. Atau yang dari gaya-gaya tembok-tembok tuh graffiti, ya, graffiti udah mulai, pop art udah mulai. Oh, itu udah mulai. Diaplikasiin di motor. Oh gitu. Ya. Jadi nanti mungkin udah pada mulai nih 2021 ini berarti 22 mungkin akan lebih booming gitu ya. Karena yang warna cerah dari sisi variasi seperti two tone, istilahnya itu two tone ya, tone atau rainbow itu sudah masuk ke Indonesia udah hampir lumayan lama, 5 tahunan dan ini udah mulai bergeser. Jadi beberapa part mereka yang dulu kan ada yang gila-gilaan full rainbow semua. Ya rainbow semua gitu. Itu udah mulai agak bergeser. Udah mulai bergeser, paling dia cuman buat footstep. Buat tromol kayak gitu aja. Sementara yang part-part yang di atas khususnya behel sampai ke handle segala macam sudah mulai bergeser. Gitu karena bakal masuk warna-warna itu. Oh gitu. Kalau gue sih karena udah lihat dari beberapa kota biar pandemi kan gue tetap jalan tuh. Iya. Itu emang gitu. Jadi arahnya udah mulai ke sana ya. Rainbow udah mulai geser, udah lasir tahun lalu lah ini ketinggalan zaman. Iya. Oh gitu. Tapi mungkin di Mota Indonya masih dipakai. Oke. Nah, ini kalau ngomong-ngomong tadi kan ada beberapa motor, ada banyak motor yang cuma dari Thailand lah ya. Thailand TDM tadi, TDM itu. Itu sebenarnya kalau yang banyak di Indonesia yang digemari, lu sebutinnya nggak apa-apa sih? Motor kayak apa sih? Contohnya misalnya? Motor apa sini? Motornya Thailand. Thailand. Masih mendominasi Kibik lah sini. Kibik sama PCX yang Thailand. PCX Thailand. Oh iya masih. Emang bedanya apa sih kalau PCX Thailand ya sama PCX kan sama kalau yang di Indonesia yang keluar kan ya pasti versi Indonesia. Versi Indonesia. ECU-nya juga beda dong. Gitu ya. Iya. Sampai sektor body, semua. sampai lampunya beda semuanya. Semuanya beda ya. Semuanya beda. Kalau harga pasaran yang lu tahu gitu, kalau PCX Thailand itu berapa duit sampai sini? Masih secondnya masih 48 up. 48. Iya. Dia 50 jutaan lah. Secondnya itu. Secondnya om. Masih yang mulus ya. Yang mulus. Yang Kibik kemarin berapa sih itu? Kalau yang Cubic sih ini 70. 70. Lebih mahal ya. Dia tipis semua kan, body-body tipis. Iya betul. Karena emang satu jarang juga ya. Iya benar. Cubic, terus MSX. MSX juga udah mulai. Terus kayak Honda LS. Nah, Honda LS itu berapa tuh? Honda LS gelap lagi itu. Gelap om, bisa sampai 200 om. Hah? Iya. Itu kan jarang. Iya, makanya bilang kan jarang. Makanya gini om, kalau ketika kita bikin eventnya yang tanda kutip semi pro atau ke pro, istilahnya itu pada keluar tuh. Keluar. Makanya waktu gua bikin sama Om Cepi, kebetulan Om Cepi juga tandem saya penjurian kan. Itu waktu kita bikin di Bekasi, itu Sultan itu kalau saya bilang nih, penguasa Jabodetabek nih, 90% turun di situ. Gitu. Asli om. Itu motor-motor Thailand yang aneh-aneh semua di situ om turun. Berarti udah termasuk yang tadi Vespa itu. Gitu ya? Iya, Vespa aneh ya kan. Itali berbau Thailand. Yes. Iya kan? Tapi mau gitu kan. Berarti kan maksudnya kan kita tahu lah kalau orang Eropa itu motor Eropa itu kan kuat banget ya. Iya. Gak mau lah kalau nggak Itali wah apa sih gitu kan ya. Gitu. Itu mau ya? Mau turun. Murtad dikit lah om. Murtad enggak apa-apa lah ya sekarang ya. Dan warnanya pun jauh dari kata kan kalau warna-warna Thailand kan kelihatan banget tuh. Betul. Misal ungu ketimpa sama pink kayak gitu kan. Bukan nabrak gitu kan. Kalau Itali kan soft. Kalau soft sekalian cerah-cerah sekalian. Gitu kan. Sweet kan. Nah kayak gitu. Mereka berani berontak di situ. Berarti kan ada apa Thailand kan gitu kan. Iya. Berarti emang boleh dibilang secara industri kalau Thailand itu industri musik kayak K-pop gitu udah menjamur kemana-mana ya, bahkan Italia pun dijajah sama dia gitu. Dijajah. Bisa jadi lah ya. Kembali lagi seperti zamannya Om Boy yang dulu musik indie, ya kan? Kita tahu sendiri indie kan di Bandung ya. Karena Om Boy kan juga orang Bandung nih sebetulnya indie kan. Tapi kan akhirnya mendongkrak kayak pas band segala macam. Benar. Thailand tuh yang gue lihat seperti itu. Dan lu yakin banget untuk kedepannya Thailand masih ngeraja lah di Indonesia ya? Pasti. Udah pasti ya? Ngeraja. Saya kalau kita ke karena gini yang ke Bonjeruk 3 kan nggak mungkin nggak Thailand gitu kan. Karena komunikasi produsen dengan konsumen ini sangat-sangat familiar sekarang. Sangat ini banget gitu. Intim banget. Gue bilang tadi salah satu brand ternama di Thailand, bosnya langsung nih datang ke Jakarta nemuin salah satu sultan konsumennya Om Cepi. Oh gitu. Datang Om, dan dia pingin lihat langsung. Soalnya kan otomatis kan dia
nggak bodoh dong dia Iya, datang iya, ke Indonesia. iya. Wah, gue datang ke Indonesia karena memang pasti pasar gue ada nih, kok banyak Iya. beli barang di gua nih di Indonesia nih. Mereka pengen tahu tampilannya bagaimana kan gitu. Oke. Benar nggak sih? Benar. Nah, Ini menarik nih. Tadi kan kalau katanya Robi kan produsen Thailand raksasanya nomor Yes. satunya datang ke Indonesia nih. Yep. Nah, gimana dengan produsen Indonesia? Maksud gua ada nggak sih produk-produk Indonesia yang sudah berbau-bau Thailand gitu? Itulah anggaplah nyontek apa segala macam. Sudah mulai tumbuh belum sebagai usernya Om Capit? cilor lah. Indonesia sendiri sih belum ya. Untuk part-part yang negara yang lain tuh ada, misalnya Cina. Oh, Cina udah mulai, ya pasti lah. Udah. Cina mah apa yang enggak lah ya. Apa yang enggak ya kan? Vietnam pasti. Vietnam, Taiwan. Malaysia udah lebih dulu. Ya. Ya. Cuman Malaysia kan sekarang salah satu brandnya itu memang lebih ke racing. Oh gitu. Ya. Mau disebutin pasti yang gambar merah itu, warna merah. Iya. Malaysia kan. itu. Iya. Tuh. Oh gitu. Tapi kok Indonesia emang belum ada yang ini kan ceruk pasar yang luar biasa gitu. Masa Betul. cuma handle rem gitu aja segala macam gak bikin Indonesia? Belum. Belum ya? Jadi Motai Indo itu biarpun dia gaya Indonesia multi brand, tapi tetap mereka mendahulukan brand sananya. Oh, Tapi gitu. yang mungkin bisa dijangkau. Ya bisa dijangkau. Tuh. Yang cilor-cilor lah. Yang cilor-cilor ya. Nah, Itu. Tapi justru itu yang rame kan sebenarnya kan? Ada pasarnya gede di situ. Ada. Pasar kan gede kan? Pasarnya gede di situ. Pasar gede di situ. Oh. Cuman mungkin karena itu tadi kalau karena di modifikasi yang kita berdua jalanin kan jarang melibatkan produsen seperti itu kan. Iya betul. Iya kan? Jadi kalau mau diajak bisnis baru sih mereka lebih diuntungkan. Gitu pasti ya. Yes, Pasti. gitu. Makanya gue bilang sebagai pemerhati modifikasi, ya gue mending mewadain yang senimannya dulu. Oke. Karena tanpa seniman sebuah karya tidak akan berhasil. Benar. Iya Pasti kan? nggak akan eye catching lah pasti. Ya, Yoi. apalagi kan sama-sama tahu dunia airbrush atau dunia painting kan Indonesia itu sudah levelnya dunia. Udahlah pokoknya siapapun Ya, yang datang ke Indonesia kalau udah lihat airbrush Yes. nggak mau pulang. betul. nggak mau pulang Om. Padahal kita mah Bienkolan mana juga tukang Yes. airbrushnya bagus-bagus Betul, banget ya. kayak- Nah, Kita iya. mah ngomong asal aja Betul. pasti bagus Kayak Indonesia. di Jogja ada ya kan terus Bali, ya. Nah, itu sampai kompetisi Jepang pun mereka juara dunia. Betul. Ya kan? Iya, Apalagi iya. di mobil. Iya. Ya kan? Iya. Cuman ya tadi sebagai kita yang masih ngikut di dunia kita ini, ya saya terutama sebagai pengamat kita memberikan masukan sama kawan-kawan seniman itu. Iya. Bagusnya gini, diarahin lah dikit ya. Nah, gitu ya. Supaya istilahnya bukan menghilangkan idealis mereka sih, Iya, guys, iya. tapi menerima sebetulnya, Iya, lebih iya. bersahabat aja. Iya. Iya, Cakep betul. banget. Nah, ini kan tadi udah ngomongin tren Thai sampai pusing, ada NGO, ada Motai, ada Baby, Yo, segala macam betul. kan. Aduh, ini sebenarnya masih panjang nih kan bahasan. Tapi gue pengen tahu nih Black Pest pasti penasaran. Yes. Dapat wejangan nih. Dapat wejangan. Yes. Wejangan dari seorang ya founder Moto Styler, juri senior di roda 2 gitu ya. Lu kasih dong buat Black Belt semua. Kalau misalnya mau ikutan tanding di motor nih, kontes-kontes segala macam, kasih tips yang padat berisi lah apa. Kalau gua sih dari dulu seperti saya kenal kita berdua, tetaplah saya dalam artian influence perlu, tapi kita istilahnya mengeluarkannya dengan soul pribadi aja. Oke. Soul pribadi. Jadi be yourself aja lah ya. Yes, dan itu kalau bisa tetap dalam artian lu punya gaya sendiri. Karena kalau influence tuh bisa Buat jadi nyontek Acuan, sebenarnya ya. sebetulnya buat basic Buat acuan aja. Acuan aja. Ya, enggak, buat acuan gitu loh. Jadi, Acuan nggak apa-apa. boleh. Tapi emang yang dari diri kita sendiri aja. Wah, gue pengennya modifnya kayak gini nih ya kan. Fokus aja di sana gitu. Iya. Jangan keganggu-ganggu sama pembisik nih. Tuh. Jangan sampai lu bener-beneran copyright banget ya kan. Sampai lu nyontek banget kayak gini gitu loh. Dijadiin kayak gini loh. Kalau nyontek masih orang bisa lah gitu Iya. ya. Karena memang mau nggak mau kan kita berbenturan dengan yang medsos itu ya sekarang ya, digital otomatis orang-orang langsung tinggal ngambil aja. Teman kalau ngomong kompetisi, gue bilang ya ekspresi lu aja. Gitu. Akan lebih pure gitu ya. Lebih menarik karena gue bilang sebuah kompetisi untuk sekelas Om Boy ini yang jadi juri lebih asik kan ketika satu barisan event kontes biarpun satu kelas nih ya itu kalau berbeda-beda jubah keren gak sih? Betul. Yes kan? Soalnya kan kadang-kadang emang bagus dan jeleknya kalau kita datang satu row tuh lah kok sama semua gitu. Nah kan gak enak. Gak enak ya. Gak enak. Ngejurinya juga susah loh. Iya.
kayak gitu. Karena kalau tribal kan lagi tren tribal semua gitu kan jadi Makanya kalau pusing ya. kalau di Motosteller selalu bilang warna ataupun tema, khususnya warna, karena Indonesia itu kadang nggak kurang pede menerapkan sebuah warna karena memang mereka mengetahui warna itu poin paling besar. Seperti yang bilang kan. Makanya kita bilangnya kalau ngomong warna, lu sering-sering pergi deh ke swalayan. Yang dua merek itu, ya kan, yang putih sama yang merah, ya kan, karena di situ adalah inspirasi gue bilang. Kan ada minuman botol-botol warna-warna itu bisa jadi influencer kalian. Pasti bisa lah. Pasti kenapa bisa. enggak lah? Yes, kayak cuman mau berani sama enggak gitu aja. Berani aja apa enggak? Aduh. Gitu. Terus yang kedua, gue selalu bilang istilahnya quote saya, dukung selalu modifikasi Indonesia. Dukung selalu modifikasi Indonesia. Iya, karena biar seniman-seniman kayak Mas Cepi ini cuannya banyak ya. Oh iya dong. Karena kan langsung bisa berapa? Iya. Dia ngelempar gini karena tahu anjing 2,5%. Iya, 2,5% ya. Kita gitu loh. Oh gitu ya. Mungkin pulang dari sini dia harus mikir, komisi 4,5%. Oh gitu ya. Gua lagi aja ini. Bodoh saya. Waduh ini seru banget nih obrolannya Black Pels. Gak kerasa udah hampir sejam nih kayaknya kita ngobrol panjang lebar baru dialog doang. Belum kita perdalam setiap genre seperti itu ya. Betul. Saya kalau kita mau ngupas habis sampai kedalaman om itu. 3 hari. 6 lah. Sesuai waktu kita roadshow pertama. 6 kota. Iya. By the way, thank you banget udah datang. Sama-sama Om Boy. Robi, Motosteller. Keren Om Boy. Mas, thank you banget udah datang. Reunian lagi nih. Iya, yang pasti ternyata di Thailand itu di modifikasi genre Thailand itu banyak banget alirannya. Ada yang NGO tadi dan ternyata sudah dikembangkan oleh teman-teman Indonesia, dunia custom Indonesia tuh apa ya? Tadi jadi motai itu. Yes. Jadi ternyata di dalam motai ada yang nggak pure. Tadi apa cilor ya? Nah, Ada cilor. Betul. Itu jadi partnya ya ada Thailandnya, ada Cinanya, ada Malaysianya, ada Indonesianya. Pokoknya dicampur-campur tapi tetap mengarah ke Thailand. Ini luar biasa banget. Jadi sampai sini aja ternyata obrolannya buat Black Talk kali ini. Thank you banget udah narasumber pada datang. Sama-sama Om Boy. Sukses selalu. Sama-sama suksesnya. Doain sama buat kita semua. Buat Black Talk semua jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Buat share juga videonya dan juga buat teman-teman Black Pels yang mau pokok bahasan apa yang mau dibahas, diulas di Black Talk selanjutnya jangan malu-malu buat tulis di kolom komen. Nanti Babang Mimin di sini akan menjawab dengan segera. Oke Black Pels, sampai ketemu di Black Talk berikutnya ya. Bye.